Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah al-ma'bud. Yang saya hormati Kementerian Agama Kabupaten Bangka Selatan, yang saya hormati para kasih, pegawai Kementerian Agama Kabupaten Bangka Selatan, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini kita semua masih bisa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan, marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman ilmiah sekarang ini. Para bapak, ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari yang ke-16 ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa menjalankan kewajiban kita, yakni menjalankan ibadah Ramadan. Yang mudah-mudahan kita semua nanti sampai di ujung Ramadan kita semua masih bisa melaksanakan ibadah di masa ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam ini nanti kita sebentar lagi akan memasuki malam 17. Yang dimana pada malam 17 ini ada istilah malam turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran. Mengenai tentang Al-Quran, kami akan membahas sekilas tentang sejarah turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran melalui dua tahapan atau dua proses. Yang pertama, turunnya Al-Quran secara global. Yang kedua, turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur atau terperinci. Allah menurunkan Al-Quran secara global dari Lauh Mahfuz ke langit yang pertama, yaitu diturunkan secara global, yaitu dari Lauh Mahfuz atau dari Baitul Izzah ke langit yang pertama itu secara global sekaligus. Dan dari langit yang pertama Allah turunkan ke bumi atau ke Nabi Muhammad SAW itu secara berangsur lebih tepatnya sekitar 22 tahun 2 bulan 22 hari atau kita bulatkan menjadi 23 tahun. 13 tahun Allah turunkan di Mekah dan 10 tahun Allah turunkan di Madinah. Selama proses turunnya Al-Quran, yang pertama kali dalam riwayat Imam Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya Allah turunkan Al-Quran pertama kali pada bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan. Ya, makanya tanggal 17 Ramadan dikenal dengan istilah Nuzulul Quran. Ada riwayat yang mengatakan bahwasanya Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Dan ada lagi riwayat yang mengatakan bahwasanya tidak disebutkan tanggalnya, tapi Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, Al-Quran diturunkan pada Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Karena luar biasa keagungan daripada Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran kepada kita semua itu memiliki beberapa keistimewaan, beberapa fadilah. Jadi
yang ada hubungannya dengan Al-Quran, maka Allah akan memberikan kemuliaan. Yang pertama, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad merupakan Nabi yang paling mulia di antara Nabi-Nabi yang lain. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, maka bulan Ramadan itu adalah bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lainnya. Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril, maka malaikat Jibril merupakan malaikat yang paling mulia atau merupakan pimpinan daripada para malaikat. Dan Al-Quran diturunkan kepada umat Nabi Muhammad, maka umat Nabi Muhammad merupakan umat yang paling mulia di antara umat-umat yang lainnya. Dan Al-Quran pertama kali diturunkan pada malam di bulan Ramadan, maka malam tersebut menjadikan malam yang mulia, dikenal dengan istilah malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Maka oleh karena itu, marilah kita sama-sama menjaga Al-Quran kita dengan cara membacanya, karena sebaik-baiknya orang yaitu ketika orang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Bahkan disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Iqra'u, bacalah kalian semua Al-Qur'ana, Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, maka sesungguhnya Al-Qur'an nanti di hari kiamat syafi'an, akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan. Untuk siapa? Li ashabihi, bagi sahabat-sahabat Al-Quran, bagi orang yang biasa membaca Al-Quran. Yang Al-Quran menolong hanya sahabatnya. Jadi sahabat itu ya memang yang biasa, orang yang membaca Al-Quran, orang yang biasa membaca Al-Quran. Oleh karena itu, kita kembali lagi, ayo kita amalkan, kita baca Al-Quran, kita didik anak-anak kita untuk selalu membaca Al-Quran, didik keluarga kita, tetangga kita, saudara-saudara kita untuk selalu membaca Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran supaya bisa baca Al-Quran. Apalagi Al-Quran sekarang sudah luar biasa. Banyak pembaharuan gimana caranya supaya bisa membaca Al-Quran. Bayangkan kalau kita hidup di zaman Rasulullah, Al-Quran pertama kali dibukukan, Al-Quran pertama kali diturunkan, belum ada titik, belum ada harokat, belum ada sakal. Baru adanya harokat, baru adanya pembaharuan tentang Al-Quran supaya bisa membaca Al-Quran sekitar tahun 69 Hijriah, yaitu oleh Imam Abu Aswad Ad-Du'ali. Beliau memberikan tanda titik apa perbedaan antara ta, sa, ba, jim, ha, ko, za, sin, shin. Itu yang memberikan tanda sekitar tahun 69 Hijriah. Baru mulai ada tanda supaya orang bisa membaca Al-Quran. Belum adanya harokat, belum. Nah, sekitar tahun 170 Hijriah dipelopori oleh Imam Khalil Al-Farahidi. Beliau memberikan tanda harokat 6. Fathah, kasroh, dhammah, tanwin, tasydid, sukun. Itu penemunya adalah sekitar tahun 170 Hijriah oleh Imam Khalil Al-Farahidi. Nah, bayangkan yang udah jauh dari Rasulullah Hijrah. Itu baru adanya harokat. Itu belum adanya tajwid. Belum adanya gimana cara yang baik dalam membaca Al-Quran, yang benar membaca
Quran. Baru ada yang tajwid sekitar tahun 100 atau tahun 224 Hijriah. Tahun 224 Hijriah baru ditemukan ilmu tajwid oleh Imam Abu Qasim Al-Ubaid, Abu Qasim. Nah, beliau menemukan metode tajwid, gimana cara memperbaiki baca Al-Quran. Ada yang idhar, idgham, mad, itu ada pada tahun 224 Hijriah. Dan terus sampai sekarang banyak pembaruan gimana caranya supaya umat Islam bisa pandai membaca Al-Quran. Ada cara cepat, metode membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Itu bagian daripada gimana supaya Al-Quran itu terus dibumikan, terus dibaca oleh umat Islam. Masyarul muslimin rahimakumullah. Sekali lagi, mari kita isi kegiatan Ramadan ini dengan hal-hal yang positif. Salah satunya adalah membaca Al-Quran. Jangan kita isi Ramadan ini dengan hal-hal yang bisa merusak amalan-amalan yang memang amalan tersebut bisa merusak pahala daripada puasa. Kata Rasulullah SAW, khamsun yuftirna as-shaimah. 5 hal yang bisa merusak pahalanya puasa. Yang pertama adalah al-ghibatu, yaitu ghibah atau membicarakan orang lain. Dalam puasa kita membicarakan orang lain, itu maka pahalanya akan hilang. Membicarakan orang lain ketika yang dibicarakan itu benar, maka nilainya itu ghibah. Membicarakan keburukan orang lain ketika benar adalah ghibah, ketika salah nanti timbulnya akan menjadi fitnah. Yang kedua yang bisa merusak pahalanya puasa yaitu an-namimah, yaitu adu domba. Ya, adu domba atau provokator lah istilahnya, mengadu domba. Dan yang ketiga yang bisa merusak pahalanya puasa yaitu al-kadzib. Al-kadzib yaitu berbohong. Berbohong dalam puasa itu bisa merusak pahalanya puasa. Dan yang keempat yang bisa merusak pahalanya puasa yaitu adalah ru'ya bisahwat, nadhirun bisahwat, melihat dengan syahwat. Ya, melihat dengan syahwat, melihat lawan jenis dengan syahwat, maka rusak pahalanya puasa. Dan yang terakhir yang bisa merusak pahalanya puasa adalah al-yaminu bil kadzib, yaitu sumpah dengan bohong atau kesaksian bohong. Sumpah bohong yaitu bisa merusak pahala puasa. Oleh karena itu, ayo kita terus tingkatkan ibadah puasa kita, jangan sampai kita sia-sia dalam mengerjakan puasa. Makanya Rasulullah menyarankan kita untuk sering-sering membaca Al-Quran. Bahkan lebih baik diam. Bahkan diamnya tersebut sama seperti membaca tasbih. Atau lebih baik kita tidur, karena tidurnya tersebut merupakan nilai ibadah. Mungkin sekian nasihat, istilahnya kita sama-sama menasihati, karena dalam Islam kita disarankan untuk watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Ini sifatnya bukan kultum, hanya nasihat. Karena dalam nasihat itu kita tidak memandang apakah muda atau tidak. Hanya perintah, kita harus saling menasihati. Apabila ada hal-hal yang memang itu salah, keliru, itu adalah kebodohan dari kami. Dan apabila itu bermanfaat atau benar, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.